Jadi kita jangan kayak nemuin kesalahan dia gitu. Tuh kan, kamu bikin sendiri, kamu ngelanggar sendiri. Ayo gimana tanggung jawab? Males lah, mendingan sama temen dong. Temen kan nggak negur-negur gua. Waktu dia masih anak-anak, dia nggak ngerti. Dia pikir orang tua tuh bener semuanya. Pak, kita mulai dengan yang sederhana ya Pak ya. Pak Rizal, saya barusan baca di New York Times nih. Baru aja Pak. Di New York Times ya. Apa tuh? Di Mei 6, 2021 ya. Ada satu jurnalis New York Times tulis gini Pak. Teens are in crisis, dia bilang. Teens ya, remaja dalam krisis gitu ya. So are their parents. Orang tuanya juga. Jadi nggak cuma teens-nya yang krisis, tapi so are their parents gitu. Nah, terus dia tulis gini Pak, sub-headline-nya. As hard as it is to be a teen today, it's draining being the parent of one. Jadi sesusah-susahnya jadi remaja hari ini, sama susahnya dan sama bikin capeknya jadi orang tua sekarang. Orang tuanya remaja sekarang gitu. Nah, ya, itu terus dibahas panjang lebar. Nah, saya pikir itu kayaknya salah satu alasan kenapa kita bikin nih Pak, di Tanam Benih kita bikin topik ini nih Pak Rizal. Kita pengen belajar dari Pak Rizal, pengen denger sharingnya, karena Pak Rizal kan udah melalui semua fase anak-anak, sekarang tinggal fase dewasa ya, kalau nggak salah ya Pak Rizal ya? Iya, itu juga bukan tinggal itu. Itu juga nggak ringan. Iya, itu juga another different game gitu ya. Iya. Nah, Pak Rizal boleh nggak cerita dikit ya Pak? Pak Rizal itu background-nya gimana, keluarganya anaknya berapa gitu. Seperti biasa lah kalau Pak Rizal lagi cerita sharing kan biasanya ada opening dulu tuh. Silakan Pak. Iya, ini buat semua yang udah hadir di sini ya. Selamat malam semuanya. Kami satu keluarga dengan 4 anak. Sekarang umur 26, 25, 24, 22. 4 anak ya, 2 cewek, 2 cowok ya. Jadi profesi saya adalah konsultan. Udah 25 tahun sebagai konsultan, sebelumnya 10 tahun di bank ya. Jadi udah 35 tahun nih. Nah, jadi anak-anak sekarang udah bekerja semuanya di masa ini. Walaupun sulit karena COVID, tapi bersyukur ya, sekarang bisa bekerja semua. Iya. Nah, Pak Rizal ini, ya beliau seperti biasa ya, sangat rendah hati, jadi tidak diceritain gitu ya. Jadi banyak sekali hikmat parenting yang kita dapat ya. Teman-teman follower ini pasti udah familiar banget ya sama wajahnya Pak Rizal ya. Di kelas online kita juga ada gitu kan. Nah, hari ini kita bahas khusus tentang parenting remaja, karena ini jujur aja agak lebih sedikit nih dibahas, bukan dibales. Nah, Pak Rizal, kan kita bahasnya soal nyenengin apa ngeselin, gitu ya Pak Rizal ya. Dan Pak Rizal kan pasti pernah ngalamin juga tuh Pak, masa-masa nyenenginnya, sama masa-masa nyebelinnya, gitu kan. Nah, menurut Pak Rizal ya, sebetulnya Pak, apa aja sih yang membuat remaja itu bisa nyenengin, apa aja yang bisa membuat remaja itu nyebelin. Nah, kita perlu tahu beberapa tips-tips praktisnya nanti ya, Pak Rizal. Iya. Tapi saya mau start dengan pertanyaan pertama dulu Pak, yang paling gampang dan yang jadi mitos rata-rata parents sekarang Pak, parents remaja. Mitosnya, mitos atau fakta gitu ya Pak ya? Yang dipikirin orang-orang dan orang tua sekarang Pak, kalau yang namanya anak gua udah masuk remaja, itu pasti renggang hubungannya gitu. Wah, dulu kan apa-apa, gampang diatur gitu ya, lucu gitu, dicubitin, diplokin gitu kan. It feels like every day is rainbow gitu. Nah, begitu masuk remaja, banyak sekali yang bilang, udah deh lu kalau udah remaja lu nggak usah harapin deh gitu. Nah, kalau udah remaja pasti, udah pasti lu renggang, udah pasti hubungannya retak gitu. Gimana menurut Pak Rizal? Itu mitos atau fakta? Sebetulnya kan di setiap usia anak ada kesusahannya, ada kesenangannya, ya kan? Iya. Jadi ini bukan soal ngomong soal masa nyenengin, masa nyusahin, bukan. Tapi di setiap umur anak, dari waktu kecil sekali kan lain susahnya, sedangnya juga lain. Waktu jadi anak dia umur 5, umur 7, umur 8, ada juga susahnya, tapi ada senengnya. Nah, sekarang sama juga, waktu masuk remaja tuh ada hal-hal yang nyenengin, ada hal-hal yang susah. Nah, itu sebabnya kita mau bahas kan, karena gini, kalau dibilang
udah pasti deh nanti gini-gini pasti jauh jaraknya, pasti bukan retak sih, tapi beda. Jadi kalau orang tua dengan anak-anak remaja berharap bahwa pola hubungannya sama, enggak, itu realita. Jadi seringkali karena ekspektasi orang tua, aduh anak pengen dilucu-lucuin, diketawa-ketawain, kan udah bukan begitu. Nah, kalau berharapnya masih perlakuan begitu, rambutnya diunyel-unyel, anaknya ketawa, gitu. Lah, sekarang kan kalau remaja rambutnya diunyel, marah dong dia. Tapi itu bukan retak. Yeah. Harus pola berbeda. Makanya kita mau ngomongin kan, itu bukan pilihan. Nyenengin atau musingin atau nyenengin. Dua-duanya ada. Tapi kita bisa belajar untuk buat lebih banyak nyenenginnya, gitu kan. Nah terus kalau yang susah-susah gimana? Ayo kita juga belajar yuk cara ngadepinnya. Kan setiap umur ada kesusahannya. Nah kalau kita belajar, terus kita melakukan metode yang tepat, dari situ kita bertumbuh. Dan anak-anak juga bertumbuh, gitu. Jadi bukan soal, ini jadi jauh, nah, ini waktu ini deket, gitu. Enggak. Gitu ya, enggak begitu. Beda aja. Karena setiap fase soalnya pasti ada. Iya, betul. Pada saat remaja ini ya, Pak Rizal ya, saya juga kan punya anak remaja ya Pak ya, jadi ada yang Pak Rizal ngomong benar tuh, ada puyengnya, gitu ya, ada pusingnya, ada senengnya. Gitu. Iya. Ya, ada masa-masa di mana pusing terus gitu ya, aduh ini lebih pusing dari kerjaan kantor nih gitu, jauh ya gitu ya. Jadi ada masa-masanya seneng banget bisa nikmatin mereka gitu. Kayak contoh kalau saya kan belajar dari Pak Rizal, salah satunya kan kita ada satu waktu khusus yang sendiri-sendiri gitu kan, untuk one on one gitu ya. Nah kalau sama anak remaja tuh saya lebih nyambung tuh, be honest Pak, lebih gampang. Itu mungkin masa senenginnya, tapi ada masa-masa memang pusingnya gitu, Pak Rizal. Nah kita perlu tahu ya Pak ya, ini kan ya kalau waktu seneng sih nggak usah diajarin lah Pak, I mean we can manage gitu. Nah pada saat pusingnya ini yang kita perlu diajarin nih Pak. Yang tadi Pak Rizal bilang kan sebetulnya ekspektasi orang tua terhadap anaknya itu yang udah ngaco gitu ya, atau ketinggalan. Anaknya mau udah bertumbuh, dia masih ngarepinnya kayak anak belum remaja gitu ya. Itu yang membuat bisa renggang atau retak gitu. Nah boleh tahu nggak Pak, sebetulnya hal-hal apa sih yang bikin kita tuh sama anak remaja bisa lebih struggle gitu? And how can we make it less struggling gitu Pak? Ada nggak sih aspek-aspek tertentu gitu yang membantu? Iya, gini ya. Saya pikir ada beberapa aspek yang saya mau sampaikan. Tapi sebelum itu, secara besarnya, waktu anak-anak beralih dari masa kanak kids ke preteen, pra-remaja dan remaja, mereka tuh beralih. Cara pikirnya, cara tindaknya, cara ngomongnya. Nah, kita orang tua juga beralih dalam cara-cara, dalam pola pikir. Nah, beralih itu istilah saya adalah bertransisi. Nah, kalau kita nggak bertransisi, maka kita akan banyak nggak cocok, clash. Karena kita masih memperlakukan dia seperti anak-anak. Nggak cocok, anaknya udah besar, diperlakukan seperti anak kecil gitu. Jadi sekarang ini season yang berbeda. Kalau kita cara ngomongnya semua gitu, kayak ke anak kecil gitu, ya nggak bisa. Semua diomongin, kan nggak matching. Dia udah remaja. Kitanya nggak bertransisi. Jadi nanti waktu kita bicara aspek-aspeknya ya, semua tuh harus bertransisi dari waktu anak-anak ke remaja. Nah kalau kita nggak bertransisi, orang tuanya. Kalau kita nggak bertransisi, itu yang menyebabkan jadi komunikasinya nggak nyambung, hubungannya makin jauh, karena nggak bisa deket gitu, karena orang tua masih anggap anak tuh seperti anak kecil, gitu. Ya, jadi si orang tua ini, ya saya juga baru tahu ya Pak ya. Jadi ternyata orang tua waktu anak bertransisi, banyak orang tua justru nggak ikut transisi gitu ya? Nggak. Karena satu, nggak tahu. Kedua, nggak belajar. Gitu ya.
Oke. Jadi, nah saya bukan mau nyalain orang tua, tapi memang Ya. nggak tahu bahwa Ya. sebetulnya ada metodenya, ada prinsipnya yang ini beda ya. Maka kita obrolin ada 4 aspek tuh, Wih, ada paling 4 nih. tidak Oke. 4 aspek ya. Kita Oke. masuk yang pertama nih ya, yang pertama ya. Oke. Pertama adalah aspek komunikasi, gitu ya. Komunikasi. Nah, Oke. komunikasi ini tadi perlu bertransisi gitu loh. Kalau dengan anak-anak itu banyak monolog. Kita monolog. kasih instruksi. Kita kasih instruksi, dia dengar. Oh iya, terus gini. Iya. Kasih instruksi dia. Oh iya, dia ngikut begitu ya. Nah, kalau udah remaja terus digitukan, Ya. bayangin aja berapa instruksi. Kalau anak-anak ya sekarang ayo bangun, ayo terus makan, terus mandi, terus apalagi masa pandemi ya belajar. Nanti sampai malam makan, tidur, jangan buat ini, buat PR, sekarang jangan main. Pokoknya isinya semua perintah dah. Perintah ya. Nah, anak-anak tuh masih bisa terima di komunikasi dengan cara begitu. Tapi kalau remaja, dia bete dong. Dia bete. Dia nggak dikasih kesempatan gitu untuk mikir ngatur diri dia. Kapan dia mandi, kapan. Tapi orang tua mikir gini, Pak, saya kalau nggak suruh dia mandi, dia nggak mandi sampai malam. Biarin aja nggak mandi sampai malam, nggak akan mati dia. Bener, itu benar banget. Terus gini, Pak, saya kalau nggak suruh dia nggak belajar. Biarin aja. Nanti angkanya jelek, ya biarin aja, gitu kan. Tapi waktu kita setiap hari instruksikan, ya dia jadi males gitu. Ngomong tuh males. Jawab tuh jadi seenaknya. Gitu. Iya. Nggak enak, atau malah dia jadi marah-marah. Kadang remaja gini jawabnya tuh. Iya tahu. Terus orang tuanya waktu dijawab gitu, apa sih? So tahu banget. Kalau tahu tuh lakukan dong dari tadi. Nah, itu yang bikin jadi malah runyam gitu. Jadi pertama instruksi, terus anak kesel, terus jadi dikoreksi lagi, dimarahin lagi gitu, ya kan? Nah, sekarang misalnya apa ya? Dia pikir, gue capek banget di dalam rumah. Makanya waktu diajak-ajak lagi kemana gitu, males lah, mendingan sama temen dong. Temen kan nggak negur-negur gua. Gitu. Orang gua duduk aja di mobil salah, pegang HP salah, semua salah gitu. Gitu kan? Iya. Iya kan, misalnya gini. Orang tua komplain kan, Pak? Habis itu orang tua komplain kan? Lu kenapa sih perginya sama temen melulu gitu kan? Di rumah jarang lu, di rumah kayak kontrakan lu, kayak kosan lah, makin jadi kayak lingkaran makin gitu. Jadi makin bete dia karena cara komunikasinya gitu. Dianggap anak kecil yang nggak bisa ngatur dirinya sendiri. Walaupun orang tua sering bilang, Pak, anak saya remaja tapi nggak bisa ngatur sendiri. Iya, karena kemungkinan. Kita baru ngomong aspek pertama ya. Kemungkinan karena disuruh terus, makin disuruh makin mandek dia. Kayak keong tuh, didorong dia makin masuk gitu kan. Nah, terutama tuh hatinya yang masuk, yang nggak mau. Jadi, kadang-kadang tuh ada remaja gini, anak remaja gini. Yaudah gue ikutin deh. Udah capek soalnya dengernya. Gue ikutin ya, tapi sebetulnya di hati tuh gue ngelawan. Ini kan lebih parah tuh. Disimpan, ditumpuk. Iya, makin lama makin apa gitu. Jadi itu monolog ya. Nah, harus bertransisi jadi dialog. Segala-segala tuh didialogkan. Misalnya ya soal, ini tadi kan kita bilang, bangun, mandi, makan, belajar, segala macam. Nah, kita instruksi, yuk kita susun yuk schedule kamu yuk, daily schedule yuk, bareng yuk. Kamu paling cereng tuh buat PR di jam berapa? Gitu. Jadi coba bentuknya isi tuh jam. Nanya ya, Pak ya? Gitu, sama-sama. Coba, atau bisa juga gini kan? Coba deh, kamu susun dulu sendiri, nanti kita periksa bareng yuk. Gitu. Nih ya, misalnya kita mau ganti bertransisi ya dari monolog ke dialog ya. Terus gini. Sekarang mama baru belajar nih ya, atau papi baru belajar ya. Papi nggak mau nyuruh-nyuruh lagi, soalnya itu kan pasti buat kamu sebel kan, ya kan?
daripada kamu sebel. Ini soal kan papi suka nyuruh gini, itu juga kebablasan ya. Sekarang papi baru belajar nih. Yuk kita ini yuk lihat yuk susun bersama. Kamu nyusun dulu. Terserah nanti papi nggak akan ngomong-ngomong harus ini harus itu. Kamu kasih lihat dulu gimana rencanamu setiap hari kayak apa. Udah disusun terus kita periksa bersama. Oh jadi kamu lebih mending belajar malam ya? Iya Pi. Aku tuh kalau malam tuh lebih gimana gitu ya. Terus jadi kalau gini kamu tidurnya jam berapa? Aku jam 11 deh. Nah itu besok kamu ngantuk nggak di kelas? Aku sih enggak gitu. Karena kan gini, kita tuh jenis orang kan ada orang malam, ada orang pagi. Iya kan? Kalau orang malam nih kayak saya nih, orang malam. Makin malam makin nyala otaknya. Gitu kan. Nah, terus kalau dia anak malam terus nggak boleh, kamu tuh harus tidur jam 10 gitu. Ya. Waduh, ini baru mau ngomong. Itu baru satu hal, baru jam tidur gitu. Nah jadi didialogkan soal tidur. Ini kalau anak saya nonton repot di ntar malam nih. Nggak dong, kan bapaknya akan segera berubah nih. Gitu kan. Gitu kan. Terus ini nih soal makan gitu kan. Ini soal makan nih. Ini dari monolog jadi dialog. Kalau monolog kan waktu kecil, nih kamu makan sayur, makan ini. Waktu remaja mah nggak bisa dong. Itu apa? Di piringnya diprotes. Apa kamu nggak makan sayur? Ayo taruh sayurnya. Aduh, orang baru mau nikmatin makan, di meja makan ditegur lagi gitu. Ini udah remaja gitu kan. Kamu nih terlalu banyak makan es. Jangan nih nanti. Aduh. Itu bukan dialog gitu. Kalau kamu ganti jadi dialognya. Kamu kok papi lihat makannya senengnya gini ya. Itu kamu coba ini kamu tahu nggak kamu perlu nggak sayur? Ya perlu, aku tahu lah. Kamu yang suka apa coba? Supaya nanti mami sediain sayur gitu. Ya aku sih kalau toge sih suka. Oke lah nanti lebih banyak toge ya kita sediain ya. Kan enak. Gitu. Jadi dia bisa belajar bertanggung jawab untuk sekarang tuh mulai ikut tentukan segala sesuatu tuh. Dia ada nah, itu kuncinya, bagiannya. Itu kuncinya. Ada bagiannya. Dia gitu ya. Libatkan dia gitu. Walaupun itu soal melibatkan tuh di aspek kedua. Ini kan cara komunikasi kita ya. Gitu. Komunikasi. Nanti dia dia seneng apa? Olahraganya senengnya yang keras-keras, misalnya Muay Thai gitu kan. Muay Thai. Orang tuanya nggak suka, orang tuanya yang lembut-lembut. Apa sih kamu olahraganya kayak gitu? Kan ini olahraga, Mi. Ya tapi kan kasar dong, pukul-pukulan gitu. Loh namanya olahraga ya, ada olahraga keras, ada olahraga catur. Aku nggak suka catur gitu kan. Tapi mami nggak suka kalau ya ilah. Gitu kan. Ini kalau jadi ngomong tadi tadi ngomong mitos nggak nih hubungan jadi renggang. Komunikasinya yang dibikin membuat jadi renggang. Gitu kan. Cara kita komunikasi bukan nah silakan. Ada yang nanya nih Pak, sorry ada delay jadi kayak saya kesannya motong-motong ya Pak, sorry ya. Apa? Jadi ada user namanya Rika Ju nih ya, dia tanya Pak, tapi kalau anaknya yang bikin, terus dia sendiri yang nggak nurutin jadwalnya, kita komunikasinya gimana Pak? Kan tadi kan komunikasinya nanya, ayo kita mau gimana nih jadwalnya gitu. Udah dibikinin jadi ini. Dia sendiri yang ini kebetulan. Iya, oke. 99% orang tua punya tanya ini juga gimana? Oke. Sekarang mau cara yang musingin atau mau bikin suasana jadi musingin atau nyenengin, gitu kan? Kalau cara musingin, ya gitu, Jen. Kan kamu udah bikin sendiri. Sekarang kamu yang ngelanggar. Ayo, gimana? Nah, itu bikin jadi pusing, bikin jadi berantem. Mau cara nyenengin? Nah, dialog ya. Yang minggu lalu kan kita udah bikin tuh. Tapi mami lihat kok kamu jadi pindah sih? Dia bisa jawab gini kan, iya Mi. Ternyata ya aku mau geser gini. Oke, ayo kita lihat yuk. Coba kamu geser gitu ya nanti jamnya gini. Lebih cocok nggak ya buat kamu? Kita aja orang dewasa, waktu kita kan nggak kayak robot. Terus gitu bertahun-tahun kan enggak kan? Jadi kita jangan kayak nemuin kesalahan dia gitu. Tuh kan, kamu bikin sendiri. Kamu ngelanggar sendiri. Ayo gimana tanggung jawab? Ya, jadi bagaimana nggak mau keluar mulu ya Pak ya? Jadi musingin lagi nanti si anak itu kan? Itu tuh aspek pertama tuh komunikasi. Aspek kedua nih jadi berkaitan dengan itu ya, yang sedikit lebih gede ini. Parenting style-nya.
parenting yang pertama style komunikasi, sekarang komunikasi kedua style-nya ya. lebih gede kan ya, gitu. Oke. Nah kalau parenting style tuh, apa namanya, juga harus bertransisi, gitu. Jadi kalau anak Oke. kecil, kids ya, semua tuh kita tentuin, nih, kamu pakai tasnya ini ya, udah deh, mami udah beliin. Ya dia kan iya deh, gitu. Walaupun dia kadang enggak suka, iya deh. Terus remaja, umur 14, nih, papi udah beliin tas. Apa sih, kan aku nggak suka yang gitu. Ini nih udah paling bagus, tau nggak? Lagian harganya mahal. Ayo, udah deh, mati. Nggak, itu parenting style itu. Jadi belum bertransisi. Dia itu nggak dikasih kesempatan untuk milih yang sesuai selera dia, warnanya, bentuknya. Terus gini, terus dia belinya misalnya ini backpack gitu kan, ransel. Terus orang tua nggak setuju. Jangan yang gitu. Itu kan berat, ngerusak punggung pundak kamu, tau nggak? Iya tahu sih. Tapi dia nggak ngomong gitu. Palingan di matanya ini, ya. Jadi beli apa-apa juga salah gitu ya. Nih belinya tuh yang geledekan, tau nggak? Tapi aku nggak suka, itu kayak anak kecil. Karena aku diketawain. Aku diketawain tuh gimana coba? Ya biarin diketawain. Yang penting kamu sehat. Kamu kan anaknya mami, harus sehat. Kagak sehat itu jadi parenting style-nya itu bertransisi juga. Dia dikasih kesempatan milih. Diskusi. Itu soal tas. Nanti soal baju. Gitu kan? Baju. Dia punya beda sama mami. Gitu. Ya kan? Terus orang tuanya bilang, apa sih bajunya kayak gitu? Ya, katanya. Didialogkan dong, gitu kan? Nah, hal lain ya, di dalam parenting style itu, waktu kita bertransisi, kita melibatkan. Tadi kan Damon bilang, oh jadi libatkan. Nah ini parenting style. Libatkan dia di home management. Home management itu apa? Ya kan semua yang tersedia di rumah kan ada yang ngerjain dong. Apakah ini galon letaknya di sini, air minum keisi di jug itu, kulkas itu kan semua ada yang ngerjain. Iya ada mbak, tapi banyak sekali mami yang ngerjain. Kunci pintu pagar, tutup pintu sore hari, gerbang kunci, nyalain lampu. Semua itu kan nggak otomatis di rumah itu kan. Tanaman kan nggak hidup terus dia sendiri, harus ada yang siram. Nah, dia waktu remaja tuh mesti lebih banyak dikasih kepercayaan untuk home management. Dikasih tanggung jawab. Begitu. Dan itu yang paling penting, itu tuh membangun trust. Oh, itu penting. Trust. Iya. Trust. Itu penting. Trust ini tuh jadi fondasi. Jadi fondasi dia trust itu. Gitu. Terus misalnya kita pergi ya, papi pergi, terus kita titip sama anak cowok. Papi pergi nih 2 hari. Papi titip 2 hal sama kamu. Kalau udah malam gini. Gitu. Terus. Maksudnya kasih tanggung jawab gitu ya Pak ya? Kasih tanggung jawab. Mami tuh ya, papi biasanya bantuin dalam hal ini. Kamu bisa bantu yang mana? Bantuin mami dalam hal yang mana? Selama papi 2 hari ini nggak ada, gitu. Atau kita 4 hari ke luar kota gitu. Wow, itu kan dikasih kepercayaan ya, dikasih tanggung jawab ya, gitu. Itu menumbuhkan. Dan kasih dia tanggung jawab dan kasih kepercayaan itu jadi malah membangun hubungan trust kalau sama aja, gitu Pak ya? Iya, begitu. Nih ya, ke mall ya. Dia remaja ke mall sama adiknya gitu, sama beberapa temen yang lebih dewasa dikit ya. Papi titip sama kamu. Nih si Dede nih, gitu ya. Lu kasih kepercayaan gitu. Nah hal lain adalah waktu parenting style ya, waktu anak-anak remaja tuh kita banyak bagi hidup. Kita orang tua.
Jadi kan jadi lebih berkualitas tuh omongan kita ke anak-anak kan, remaja. Dan kita kan melewati masa remaja. Terus kita berbagi gitu. Ini papi mau cerita santai aja. Tadi tuh ya, Damon sebut one on one ya. Itu bagus banget tuh. Cerita waktu one on one kan. Ya, papi waktu remaja umur kamu ya. Udah banyak kebodohan-kebodohan nih. Wah, kamu denger yang mana? Soal apa kebodohan-kebodohannya? Soal apa? Nyontek pernah papi. Oh, terus cerita yang ketahuan, cerita yang nggak ketahuan gitu kan. Itu pasnya di situ ya. Iya. Jangan bisanya nyari kesalahan dia terus, tapi kita sendiri nggak pernah ceritain kesalahan kita sendiri gitu ya. Iya. Orang tua mah nggak bisa jaim loh sama anak-anak. Ngapain jaim? Nah, waktu dia masih anak-anak, dia nggak ngerti, dia pikir orang tua tuh bener semuanya. Nah, waktu dia udah mulai remaja, dia perlu tahu bahwa kita itu melewati masa dia, kadang ada kesulitan ini, kita melakukan kesalahan-kesalahan ini, begitu ya. Jadi kita mempercayakan hidup kita ya, buka hidup kita sama dia. Itu juga kasih satu kepercayaan gitu. Gitu. Bisa juga kan? Papi ya umur, gila deh. Ngomong kan itu santai aja kan? Gila deh papi ya kalau ingat zaman dulu ya. Masa umur 12 ya? Wih, naksir-naksir cewek gitu. Kan dia cerita aja. Gitu, cerita aja. Gitu. Lah gitu ya. Iya. Terus cerita yang malu-maluin kan. Naksir cewek terus caranya tuh gini lagi. Masa gini. Kalau diingat tuh malu-maluin banget gitu ya. Nah, kan cuma cerita aja cerita. Kita kan nggak lagi investigasi dia. Kamu udah naksir belum? Awas ya, jangan ya. Ya Allah. Jadi sekali lagi, komunikasi bertransisi. Parenting style bertransisi. Kita yang ngubah. Nah, jadi dengan transisi itu udah bangun fondasi ya. Tadi kan, trust itu kan. Nanti kita taruh hal-hal lain di atasnya tuh. Sehingga jembatan itu terbangun, komunikasi terbangun, hubungan terbangun. Maka nggak dibilang renggang, enggak. Tetap, tapi bentuknya beda. Begitu. Pak Rizal, saya kalau dengar tadi ya, so far poin 1 soal komunikasi dari monolog ke dialog. Terus poin 2 soal parenting style, itu mesti mulai libatin, kasih dia tanggung jawab. Ceritain, libatkan nggak cuma dalam sifat tanggung jawab, tapi libatkan juga dalam kehidupan kita dulu waktu seumur dia gitu ya, Pak Rizal. Nah, saya dan kehidupan kita sekarang, sekarang juga. Iya. Nah, saya ngerasa kayaknya orang tua itu memang yang tadi kita bilang bisa jadi renggang karena memang mereka masih pakai kacamatanya, anaknya ini masih terlalu kecil. Masih belum umurnya untuk dikasih tanggung jawab. Belum umurnya deh gue ceritain soal ini. Belum umurnya nih gue tanya-tanya dia ikutin perintah gue aja. Nah, cara berpikir itu yang bikin retak dan renggang itu ya. Bener nggak Pak Rizal? Iya, betul. Cara pikirnya adalah, jadi kan top down, semuanya top down. Anggap dia kecil, anggap dia... Semua tuh jadi, nggak enak nih waktu nerimanya, dia udah mulai besar gitu. Gitu kan? Jadi kalau tadi saya bilang, yang sekarang juga kita cerita gitu loh. Nah, banyak orang tua, udah deh, dia udah susah pelajaran, udah susah apa, jangan dibuat lebih susah lagi hidupnya. Loh, hidup ini bukan cuma soal pelajaran. Waktu dia ngerti, kita lagi kesulitan apa, pekerjaan kita, bisnis kita cuma bilang, papi lagi ini loh, ngadepin yang sulit juga nih. Kamu mau nggak? Misalnya, mendoakan gitu ya. Ya, mendoakan, doain, mau nggak? Gitu ya. Kalau yang muslim kan, sering kan misalnya sholat berjemaah gitu ya, muslim kan, papinya yang mimpin sebagai imamnya gitu kan, itu jelas gitu, mendekatkan. Parenting style itu beda sekali. Iya. Nah, karena gayanya yang ibaratnya belum move on lah, orang tuanya belum move on, yang bikin dia jadi renggang ya. Nah, Pak Rizal tadi bilang adalah membangun pondasi dan jembatan. Berarti gini Pak, kan Pak Rizal bilang ada 4 aspek. Nggak bisa jalanin aspek yang lain kalau fondasi ini belum beres gitu ya Pak Rizal ya? Iya, jadi parenting style-nya kan keseluruhan tuh, jadi fondasi kalau dikasih trust. Ya, di atas itu kita taruh komunikasi. Nanti di atas itu kita taruh aspek yang ketiga adalah hubungan. Gitu.
hubungan. Oke. Nah, jadi kan kita udah bangun fondasinya nih, 2 nih. Ya. Seberang-seberangan. Nah, terus kita Oke. kan memperkuat atasnya tuh. Hmm. Supaya setiap dilewatin masalah, dilewatin apa, dia tetap terhubung antara orang tua dengan anak, terhubung gitu di Oke. atasnya gitu kan. Ya. Nah, jadi misalnya kita masuk aspek ketiga berarti ya sekarang ya, boleh Hubungan. ya. Ya. Hubungan. Nah, jadi biasanya apa namanya, saat orang tua tuh nggak tahu cara-cara gitu ya. Terus anaknya berlaku gini, terus anaknya kayak ngelawan. Terus anaknya matanya muter gitu ya, dikasih tahu terus muter gitu ya, gitu anak. Ya udah deh, terus orang tua ngomong gini, udah deh, daripada gitu mendingan saya menjauh. Jadi dia pull out gitu. Dia mendingan saya berjarak deh. Saya mah nggak bisa digituin sama anak, nyebelin banget, musingin, gitu kan. Nah, padahal waktu kita mau membangun hubungan, kita tuh mesti mendekatkan diri kan. Dari kita dong, gitu. Kita yang ngejangkau hati dia gitu. Nah, jadi ada orang tua yang pull out. Udah deh, soalnya kayaknya dia nggak bisa diomongin. Memang nggak bisa diomongin, harusnya mah dialog kan tadi. Iya. Ngerti. Bukan dimonologkan gitu. Terus jadi pull out. Terus orang tua lain jadi, udah deh nyerah, gue nyerah, terserah dia aja deh. Yang penting dia seneng, yang penting dia nggak macem-macem. Terus jadinya kompromi. Gimana? Iya, rata-rata orang tua kalau udah sering pusing gitu Pak, nggak ketemu ya jawabannya ya Pak, udah gue capek deh. Udah terserah dia mau ngapain gitu. Misalnya jadi kompromi, pull out atau kompromi. Oke. Gitu kan? Misalnya udah komunikasi nggak terjalin bagus. Terus anaknya motor-motoran, belum di umurnya gitu, motor-motoran ya, belum umurnya gitu, masih 15 gitu kan. Udah deh, males deh. Nanti malah jadi berantem, biarin aja lah. Yang penting saya udah ngomong, dia di kompleks aja. Gitu. Jadi kompromi kan. Gitu. Jadi waktu udah bangun fondasi tadi, terus kita nurture gitu. Hubungan itu mesti di nurture gitu. Ya kan? Misalnya mendekatkan diri, menceritakan berbagai hal yang lebih dalam lagi. Oke. Tadi kan waktu Farizal, parenting style itu ya, sorry. Saya nanya satu ya, Pak. Agak beda tipis nggak sih, Pak, antara kompromi dengan yang tadi, Pak, dialog gitu loh. Ya udah kita ketemu jalan tengah. Itu hitungannya kompromi nggak, Pak? Maksudnya itu bagian dari dialog saya nih dengan dia gitu. Betul. Itu gimana? Bagus. Kalau sudah betul. Kalau udah didialogkan, cari kesepakatannya. Di dalam kesepakatan tuh kadang-kadang ketemunya di sebelah sini, di sebelah orang tua, kadang-kadang ketemunya di sebelah anak, kadang-kadang di tengah atau di spektrum. Itu adalah bukan kompromi, itu kesepakatan. Oke. Tapi kalau yang kompromi tadi berdasarkan nyerah ya. Udah deh. Ya udahlah. Artinya tadi saya maksudnya mengkompromikan kesalahan-kesalahan anak. Pelanggaran-pelanggaran gitu misalnya gitu. Udah males. Iya. Nah, kalau anak-anak makin remaja tuh dia udah emosinya udah main kan. Jadi kita tuh harus gali emosi dia gitu. Jadi ada pertanyaan tuh istilahnya tuh hadifat. How do HD ya, hadifat kan. How do you feel about that? HDFAT ya. Iya, hadifat sebutnya kan. How do you feel about that? Jadi kalau dia ngomong-ngomong gini atau ini pelanggaran apa atau dia lihat orang, kamu lihat itu gimana sih gitu. Apalagi zaman sekarang kan banyak pemikiran yang bebas dari barat gitu kan. Mengenai kesetaraan gender, mengenai transgender, mengenai apa gitu kan. Kita bisa loh nimpa aja dia, monolog, nimpa. Jangan sampai ya. Awas kamu kalau gitu. Kan tanya dong, how do you feel? Menurut kamu tuh sekarang tuh lagi zaman-zaman gini ya. Tapi ingin tahu loh, apa yang ada dalam hati kamu, yang ada dalam pikiran kamu.
soal Hmm. itu. Dia bisa bilang, aku sih ngebelain feminin lu, Hmm. jangan Hmm. serang dulu. Kita bisa Hmm. beda pendapat gitu. Oke. Kan kita pengen tahu kenapa kamu belain mereka. Ya Iya. kan kalau cewek kan susah. Dalam Hmm. karir lebih susah. Nanti kalau udah Hmm. hamil lebih susah. Lihat aja tuh olahragawan-olahragawan. Hmm. Kalau bayarannya tuh beda. Atau profesional cowok sama cewek. Saya rasa nggak adil dunia ini kepada cewek. Jangan langsung ditimpa. Namanya juga dialog. Nggak apa-apa Iya, dia iya. mikir gitu. Tapi yang paling penting adalah untuk banyak topik, dia akan mau berdiskusi sama kita. Karena kita, walaupun berbeda, kita ngertiin dia. Begitu. Misalnya dia belain transgender. Belum tentu dia akan begitu, tapi dia berempati gitu misalnya ya. Oh, kamu empati sama si itu ya, si artis ini. Iya kan kasihan, dia dibully gitu. Tapi menurut kamu itu benar nggak? Diskusi. Gitu. Jadi selain hadifat ya, what do you think about that? Kita mau tahu pikiran-pikiran dia. Dan biar dia membuka pikiran dia. Dari situ kita bisa mendialogkan lagi, mencari tadi titik-titik temu kesepakatan. Gitu kan? Nah, itu yang namanya hubungan. Kadang kita kesana jalannya, kadang kesini di atas jembatan, tapi selalu ada bisa dilewatin jembatan itu gitu. Karena fondasinya kuat, terus kita membangun terus trust di dalamnya gitu. Terakhir adalah kita tanya, what do you want? Oke. Oh, kan what do you think kan terus what do you want gitu kan? Oh, kalau dia berempati kepada transgender, belum tentu dia mau jadi transgender. Kan gitu. Tapi biasanya udah takut, udah langsung judge gitu ya. Jangan langsung judge. Terus hati-hati ya. Hati-hati loh, temen kamu itu kayaknya tuh gitu-gitu loh gitu ya. Jangan sama sekali. Kan what do you want? Menurut kamu akan terpengaruh nggak sama itu? Enggak lah, Mi. Aku mah udah jelas lah. Aku mah ya udah, namanya cewek kan cewek. Tapi kan aku berempati sama orang-orang begitu. Oh, oke. Oke. Kalau kamu berempati itu apa yang akan kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Ya kalau itu teman aku sih, aku tetap akan berteman. Kalau itu bukan teman aku, cuma artis, ya aku cuma berempati. Tapi aku nggak akan apa-apa. Kan enak ada diskusi. Pak Rizal, ini ada pertanyaan bagus ya Pak ya. Ini konteksnya kan hubungan ya tadi ya. Terus ada dialog. Saya pikir ini menyambung juga. Pertanyaan dari Adi 2808 ya. Punishment dan reward tuh masih berlaku nggak sih sebetulnya di usia remaja? Gimana Pak Rizal? Oke, kita aja orang dewasa di tempat kerja harus ada reward dan punishment ya. Kan gitu kan? Ya. Di kantor aja, di organisasi ada. Di rumah itu tetap ada, cuma tetap harus bertransisi gitu loh. Bentuknya beda. Kalau udah remaja tuh bukan hukuman lagi namanya, tapi konsekuensi. Dikasih konsekuensi apa gitu misalnya. Misalnya dia ngelanggar jam gadget gitu kan. Ya konsekuensinya adalah terkait gadget. Dia ngelanggar hubungan ya Pak ya? Iya, konsekuensinya terkait gitu. Dia ngelanggar jam pulang gitu misalnya. Oke, malam mingguan dia main sama teman-teman keluar umur 16 gitu kan. Ya kita kasih dia main sama ini, asal ada orang gedenya nggak ya ke mall gitu kan. Oke, ada. Terus dia bilang, "Kamu pulang jam berapa?" Kita nggak langsung, kan kita udah belajar tadi komunikasi ya. Kamu pulang jam berapa nanti? Dialog, jangan. Kamu pulang nanti jam segini udah harus di rumah ya. Gitu. Nggak gitu gitu ya. Kan nggak gitu. Kamu akan pulang jam berapa? Oke. Mau santai ya? Iya. Pulang jam berapa nanti? Mungkin jam 10 sih, Mi. Oke, jam 10. Jangan lagi ditambahin. Jangan telat ya. Bumbu-bumbunya itu. Iya. Bumbunya itu. Nah, jadi kan waktu kadang dia telat. Kita tanya. Waktu dia pulang dia telat. Tuh. Tadi janji jam berapa? Ini sekarang jam berapa? Kan kita dialog lagi kan? Iya. Gimana tadi? Atau di WA kita tanya kan? Iya. Kamu gimana? Udah lagi jalan pulang? Iya Mi, soalnya ini lagi gini-gini. Oke. Hati-hati deh. Gitu.
Jadi semua kan bisa dibahas gitu loh. Nah, tapi tadi misalnya Pak, kita udah WA, dialog baik-baik gitu. Telat dia. Terus, boleh nggak kasih contohnya Pak? How should we respond in practical Pak? How should we respond waktu dia beneran telat akhirnya gitu? Kan tetap Ya mesti ada udah. konsekuensi. Tapi kalau saya lihat kan, bukan langsung monolog, even though konsekuensi pun bukan langsung udah to the point, ini habis-habisan gitu. Ya. Nah, mesti, Kan pertama kan dialog. Ya. Kenapa tuh? Oh dia jelasin gini-gini. Oh oke. Lain kali gimana ya supaya nggak gitu misalnya. Tapi nggak usah di situ juga, nggak usah malam itu juga dibahas semuanya gitu. Orang udah capek, orang dia misalnya karena macet gitu kalau di Jakarta ya gitu kan segala macam ya. Itu ya udah nggak usah dibahas. Terus besok-besok waktu ngobrol kan besok-besok. Menurut kamu gimana tuh nanti? Iya nanti aku juga nggak seneng sih, macet gitu. Wah, capek deh. Oh gitu. Berarti gimana nanti? Wah besok-besok sih kalau aku nanti mau milih kafenya yang deket aja deh. Bagus juga tuh. Bagus juga. Nanti pilih yang tengah deh antara aku dengan teman-temanku. Nah kan enak, dia bisa terbuka. Jadi, kalau dia sekali, 2 kali, enggak kita langsung main konsekuensi. Gitu. Nanti kalau udah, kalau terus dan itu adalah disengaja, gitu ya. Nah itu ada konsekuensinya. Tapi kalau memang karena hal tadi, atau dia, aduh, itu ya tadinya kan satu temanku tuh janjinya dijemput ortunya tuh, bokapnya mau jemput katanya di Plaza Senayan. Tiba-tiba bokapnya bilang nggak bisa. Jadi kita tuh nganter dulu dia. Di mana rumahnya? Di Jakarta Utara. Hah? Gitu kata Jakarta Selatan gitu misalnya gitu. Jauh banget. Maka itu aku juga nggak kesenengan sih. Tapi kan kasihan dia tuh gitu. Iya kan? Bisa diobrolin gitu ya. Gitu kan? Nah, ya, jadi saya ngerasa gini. Sorry Pak. Jadi saya ngerasa gini dari tadi Pak Rizal terus sama yang beberapa yang tadi dibahas gitu ya Pak ya. Kayaknya ada satu sebelum kita masuk ke yang keempat ya Pak ya. Ada satu benang merah yang saya lihat patternnya kita. At least saya lah ya, nggak usah kita ntar saya diomelin lagi sama follower. Maksudnya patternnya saya orang tua remaja itu ya. Saya ngelihat anak itu tuh kayak tugas saya untuk membentuk dia sesuai yang saya mau gitu. Yang jadi lebih banyak monolog karena kan lu mesti gini karena gua yang benar begitu gitu. Iya, banyak betul. Monolog, lebih banyak perintah, lebih banyak cari salahnya karena itu dengan apa yang di pikiran gua gitu. Lebih banyak tanya tadi what do you think, how do you feel about that, what do you want? Karena maunya kita, pikiran kita gitu semua. Jadi kayak ini bukan titipan Tuhan, tapi punya kita sendiri karena kita yang produksi sendiri gitu ya, udah terserah gue dong gue mau jadi ini apa gitu. Nah saya pikir itu kayaknya mindset utama yang mesti dirubah dulu ya Pak Rizal. Betul. Nah ini sekalian nih masuk ke aspek keempat. Aspek keempat itu adalah DNA. DNA tanda kutip DNA. Kepribadian. Lah kepribadian kita kan bisa beda sama anak kita. Pakai yang paling gampang deh ya. Kita misalnya koleris, dianya melankolis gitu. Beda banget. Kita kan sukanya koleris gini. Itu apa, Pak? Koleris kan yang keras, yang bisa mimpin, yang apa gitu kan, yang bisa ngatur temen-temen gitu. Nah, anak kita misalnya melankolis. Dia bukan yang mimpin di kelompoknya. Dia ngikut aja waktu dibilang kita antar dulu teman kita ya. Dia tuh nggak enak. Sebetulnya aku iya deh gitu anak itu. Terus kita bilang, kamu ya besok-besok ya, kalau diajak sama temen nganterin lu, jangan mau, kamu bilang sama teman-teman, aku nanti dimarahin. Loh, itu kan kalau koleris kayak papanya gitu. Dia kan nggak gitu. Nah, jadi itu soal kepribadian ya, beda-beda gitu. Atau misalnya tadi jenis olahraga, kamu harus gini, Muay Thai gitu. Misalnya maminya melankolis gitu atau flekmatis yang suka yang lembut-lembut. Anaknya koleris, dia pilihnya Muay Thai. Jangan, nanti kamu ditonjok orang. Lo memang tonjok kalau tapi kan aman kalau Muay Thai. Gitu kan. Jangan, mami nggak rela gitu kan. Begitu kan? Ya biar jadi aja dia coba dulu. Kacamata sendiri gitu ya. Kacamata sendiri. Soalnya kan anak kami yang bungsu loh di kami ya waktu dia umur 11, dia bilang dia mau coba. Mau coba apa? Muay Thai. Hah? Kaget sih dalam hati. Oh gitu ya? Oh kamu gimana? Terus ya kami anter.
Oh gitu ke tempatnya. Terus try out ya. Oh, terus kita kan pikiran, aduh ntar bengep-bengep gitu kan, pikiran kita kan suka lebay gitu kan, pikiran orang tua kan. Ntar dia bengep-bengep gimana? Ya enggak lah, dia pulang juga baik-baik aja. Terus kita tanya, jadi gimana kamu? Aku pikir aku suka lu ya. Terus anak saya udah sampai sekarang umur 22 Muay Thai lagi tuh cewek. Melankolis. Gitu. Jadi kan kita kasih kesempatan dia berkembang sesuai dengan selera dia. Yang penting bukan salah gitu. Ini ada pertanyaan di sini. Gimana supaya anak remaja bisa jaga kepercayaan orang tua di luar rumah? Itu dari siapa tuh? Udah nangkring di situ dari tadi. Gimana supaya anak remaja bisa jaga kepercayaan orang tua saat di luar rumah? Ya dikasih kepercayaan itu. Kalau awas nanti kalau ini, yuk jangan sampai gitu loh. Nanti pokoknya wah udah nggak, ngomongnya kan nggak enak. Misalnya anak-anak nih yang mau umur 17 ya, saya ingat waktu anak kami mau umur 17 kan banyak undangan temen ulang tahunnya. Ya kita kasih tahu, kita kan pernah umur 17, kita pernah dapat undangan kan, gitu kan. Nanti ya kalau undangan itu kan ada gini-gini, nanti kalau anak cewek, nanti kamu diajak dance sama anak cowok, ya terserah kamu mau atau enggak. Kalau enggak mau, cara nolaknya gini yang baik. Kalau mau ya gini. Nanti kalau kamu tuh di ulang tahun tuh ada minuman. Ya tergantung nilai keluarga kita gimana. Kalau nilai keluarga Anda nggak bolehin, nah menurut kamu gimana? Ya kalau minuman, kalau papa sih jangan ya. Nah udah diskusikan dulu, gitu kan? Nah itu adalah ke hal values kan, nilai-nilai, gitu kan? Nah kalau udah dibicarakan sebelum ke ulang tahun tuh, kami bicarakan dengan anak kami, nanti ada gini, nanti ada gitu, kamu hadapinnya begini, kalau nggak suka begitu. Terus yang pertama waktu dia diundang di hotel ya, kan orang tua kan kita suka curiga, nanti ada apa, nanti acaranya gimana, nanti apa, nanti pulangnya. Enggak ya, saya kebanyakan karena takut gitu kan, jadi nggak bisa kasih trust gitu. Padahal kita kan bangun values dulu kan. Kalau udah bangun values-nya kuat, jembatan fondasinya kuat tadi, karena kita udah biasa komunikasi kuat, parenting style-nya kuat, dilewatin undangan-undangan apa, acara-acara apa, akan tetap kita kasih values. Jadi kita bisa kasih trust sama dia gitu. Dia akan pegang trust itu. Kalau dia nggak dikasih trustnya, cuma awas ya, nanti jangan sampai gini, awas ya gitu ya. Apa yang bisa dipegang? Malah dia maunya, ya udah apapun yang aku lakukan di luar rumah, mendingan aku nggak bilang deh. Nah, tapi kalau tadi tuh komunikasi kita dialog, parenting style kita tuh kasih dia kepercayaan. Waktu dia lakukan kesalahan-kesalahan di luar rumah, dia ngomong loh. Kan kita juga udah cerita tadi tuh waktu di parenting style, kasih kepercayaan kita bagi hidup kita kan. Respon reaksi kita pada saat dia cerita itu penting sekali ya, Pak ya. Iya. Jadi kita udah bilang nanti gini-gini ada gini. Terus dia lakukan kesalahan. Gitu ya. Contoh deh, ini contoh banget ya. Ditawarin rokok. Kan itu biasa banget. Kita aja ngalamin di umur kita. Gitu kan. Ditawarin rokok gitu kan. Terus misalnya ada orang tua yang nggak membolehkan anak merokok. Ada orang tua yang memang merokok, tapi nggak membolehkan anaknya merokok. Ada juga orang tua yang merokok, membolehkan anaknya merokok, tapi nanti umur berapa gitu. Terus dia umur 17, umur 15, ditawarin rokok sama temennya, di corner gitu, disudutkan gitu. Terus lu cemen lu, nggak berani ngerokok aja, 2 isep aja gitu kan. Terus dia pulang karena ada jembatan komunikasi. Mungkin nggak malam itu, besok dia cerita, aku mau cerita. Tapi jangan diketawain ya. Itu juga jangan dimarahin gitu. Misalnya dia bilang gitu. Dia udah tahu dia salah. Mungkin tuh udah pernah dibicarain. Terus gitu ya. Kenapa? Aku coba rokok, Pak. Gitu ya. Boleh aja tanya, suka nggak kamu? Dia bisa jawab, kayaknya rasanya sih oke-oke aja ya. Gitu. Kenapa kamu tuh? Kita waktu itu udah ngobrol belum waktu itu? Iya sih.
Iya. Terus waktu itu kita sepakatnya Iya. gimana? Ya itu nggak Hmm. baik lah. Tergantung nilai keluarga kita ya. Kalau keluarga kita adalah Iya. misalnya orang tua perokok, waktu itu sebenarnya jadi lain kan. Kan waktu itu kan kita sepakatnya umur kalau kamu udah kuliah atau kalau apa? Hmm. Iya ya, betul. Nah sekarang gimana? Ya aku ngelanggar sih Pak. Tapi kenapa tuh? Kenapa coba? Papa juga pengen tahu kenapa kamu nyerah? Apa kamu takut? Nah, dia loh nih kan. Apa kamu takut atau temen tuh ngeledekin kamu gak enak? Kayaknya yang kedua deh Pak. Aku kesel banget ledekin gitu. Oh oke. Ya kita juga cerita dong jadinya. Kita pernah ledekin apa waktu kita remaja? Iya. Terus waktu kita nurut atau waktu kita ngelawan kita cerita semuanya. Nah sekarang terus ke depannya. Menurut kamu ke depannya kamu akan lakukan lagi nggak? Enggak sih Pak. Kenapa? Bisa jawabannya lain. Aku nggak suka sih. Oh ya bagus sih. Gitu bisa gitu. Gitu. Iya. Jadi Ini itu pertanyaan- beda kepribadian tadi tuh. Gitu. Iya. Silakan. Pertanyaan apa? Ya, ada pertanyaan dari Willy nih. Bagaimana kalau terlanjur kejadian value si remaja berlawanan sama value ortunya gitu? Mesti gimana tuh sikap dan responnya, Pak? Jadi udah Itu- keburu value-nya beda nih gitu. Itu kan pasti kan musingin kan. Kita mau bawa ke yang nyenengin kan. Gitu kan. Bukan harga mati, bukan sesuatu yang udah pasti nggak akan bisa diperbaiki begitu. Iya. Saya juga mengalami anak nyobain rokok. Udah terlanjur gitu kan. Iya. Saya seneng nggak? Enggak. Langsung dilabrak nggak? Dilawan nggak? Enggak. Iya. Diomongin nggak secara terbuka? Diomongin. Iya. Beberapa kali. Diobrolin. Iya. Diobrolin. Terus tahu nggak dia pulang merokok? Tahu. Biarin aja. Lama-lama ya kita kalau kami ya bisa macam-macam kan, kami mendoakan terus gitu kan. Lama-lama dia lepas karena ketemu pacar. Pacarnya nggak apa gitu? Pacarnya suruh dia ronsen. Kamu udah ngerokok berapa lama? Kalau mau pacaran sama aku, kamu ronsen dulu. Ini pacarnya padahal bukan yang cariin. Bukan. Itu kan kita kan doa tadi ya enggak? Tuhan jawabnya gitu. Dapat pacar dokter ya kan? Dokter bilang kamu ronsen dulu, kalau enggak itu udah screening di situ. Ya kita kan dia cerita sama kita, dia cerita gitu. Aku sekarang udah Karena berhenti. jembatan, Karena jembatan ada gitu. Aku sekarang berhenti. Wih, kenapa? Cerita. Iya, aku disuruh gini-gini sama itu. Wih, cakep gitu. Terus gimana? Coba aku pengen tahu dong hasil ronsennya gimana? Kapan kamu ronsen? Wih, cakep. Kan enak. Nanti ada kesulitan-kesulitan lain di umur-umur berikutnya. Gitu? Tetap kita bisa bahas. Apakah ada yang terlanjur? Jangan salah ya, di hidup kita sebagai orang tua dulu selama kita dari remaja sampai sekarang, apa nggak banyak yang terlanjur? Banyak. Iya. Gitu. Nah Kan itu gitu salah kan? satu orang tua tuh maksudnya mesti bukan membiarkan, kata-katanya salah, mengizinkan ada masa-masa anak itu harus melewati di mana dia ngerasain melakukan hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan value kita, walaupun udah dinasehatin ya, walaupun udah dikasih tahu gitu. Tapi kita orang tua kan maunya dia steril gitu Pak, maunya dia lebih baik dari kita jauh gitu. A lot of parents itu kan demand anaknya jadi Superman, jadi dewa gitu, yang aduh lu pokoknya ini nggak itu, pokoknya bagus semua gitu. Bagaimana bisa jadi Superman? Orang tuanya aja Superman kok. Bagaimana gitu? Bagaimana bisa? Kalau kita ngomong skor sekolah Pak, ya skor sekolah misalnya, kan orang tua rata-rata ya, cukup banyak, bukan rata-rata, cukup banyak orang tua yang bilang, lu jelek, kok ini matematika lu jelek, ininya jelek gitu. Dia maunya Inggris, matematika, olahraga, art, semuanya bagus semua gitu. Kita aja nggak begitu. Iya. Kita aja nggak begitu. Betul. Gitu. Nih, pengen anaknya jadi dewa. Emang lu orang tua anggota band Dewa 19? Kan enggak.
Bagaimana? Anak tuh ya sama seperti kita. Kita nih jadi begini karena Iya. kita melewati. Begitu. Iya. Cuma dulu orang tua dulu kan nggak terlalu campur urusan. Masih banyak orang tua yang struggle banget dengan mencari nafkah dan sebagainya, dan anaknya banyak zaman dulu. Jadi nggak keperhatiin deh. Jadi bandel-bandelnya sendiri gitu kan. Lah sekarang orang tua anaknya 2, 1, diperhatiin banget anaknya. Mati deh, bete gitu. Jadi Gitu. benchmark kita itu nggak boleh dipakai ke benchmarknya anak-anak kita gitu ya. And that's not fair ya, nggak adil sama sekali. Pak, ini ada pertanyaan bagus nih dari Felicia Sugihono nih Pak. Pak, setuju anak harus dalam tanda petik tercemplung dulu ke hal yang salah supaya mereka bisa sadar dan belajar? Ya, kalau bisa nggak pakai kecemplung, kenapa enggak? Kan gitu. Tapi kalau dia udah kecemplung, yuk kita tolongin yuk supaya dia bisa bersih-bersih. Gitu. Kalau kita udah ingetin, terus dia melangkah, basah juga, yuk kita bahas yuk gimana caranya ngeringin diri. Kan gitu. Kan nggak gini dong. Lu ya supaya bisa jadi begini, lu pasti harus kejeblos dulu. Kita nih jadi orang kayak gini sebagai orang tua, kan nggak kejeblos dulu semuanya dong. Gitu kan? Masa semua harus kejeblos dulu baru jadi baru jadi orang tua yang baik? Kita nih orang dewasa. Kan ada di dalam kehidupan kita, ada yang kita belajar dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Kita diingetin terus kita udah menghindari. Ada juga yang kita melakukan kesalahan-kesalahan. Baru kita belajar. Gitu. Kayak saya misalnya. Saya lakukan kesalahan-kesalahan gitu. Apa dalam pacaran tuh saya sebutnya berapa kali? Ya gitu. Tapi kan bahwa saya sekarang jadi orang yang benar, kawin, beristri, kan kita nggak bilang gitu. Kecemplungin dulu nggak? Nih ya, kamu supaya nanti kawinnya benar, lebih baik kamu pacaran 10 kali, gitu. Kalau pertanyaan tadi, kan enggak dong. Kan kita cerita tadi, nih papi ya, kesalahan papi waktu umur gini. Waktu soal pacaran nih, kejelekan papi nih gini. Yang bener nih gini. Menurut kamu mana yang bagus, mana yang enggak? Kita dialog. Yang gini sih bagus gitu. Yang gini enggak. Oke, bagus. Bagus tuh pandangan kamu, bener bagus tuh. Gitu. Nah, itu jadi yang terakhir itu kan DNA. Kepribadian kita sama begitu kan. Atau berbeda gitu kan. Hobi-hobi berbeda gitu. Nah, kalau dengan anak-anak cewek itu bisa ngobrol. Kalau dengan anak-anak cowok beda cara. Nah, itu tadi ada pertanyaan tuh, bedanya apa cewek cowok, Pak? How do we handle it differently, Pak? Kalau dengan anak cowok tuh mesti banyak beraktivitas bersama. Oke. Baru nyambung tuh. Misalnya waktu remaja anak-anak kami suka sepak bola yang cowok 2. Ya saya main bola lah bareng. Nganterin lah mereka ke klub sepak bola di Senayan. Terlibat lah gitu ya. Ikut seneng. Terus kami punya klub sepak bola favorit kami yang kami bicarakan sampai sekarang gitu. Di English Premier League gitu kan. Terus misalnya, jadi dengan beraktivitas kita bisa bahas macem-macem. Terus namanya orang sehobi ya. Kan enak. Kongko-kongko gitu kan. Terserah hobinya apa. Tapi kita nyocokin gitu loh. Misalnya anak-anak saya yang cewek-cewek ya. Dia suka K-pop gitu. Saya nggak suka. Tapi demi membangun jembatan itu, taruh jembatan di atas fondasi, saya tanya dong, kamu suka grup apa sih kalau K-pop? Dia kasih lihat. Enggak, ayah nggak suka. Ini pasti ayah nggak suka, dia bilang. Terus yang lain, yang ini ayah suka nih. Terus kita lihat. Wah, cakep nih, dia bilang. Mama Mo namanya. Wah, terus kita nonton. Nama grup cewek. Wah, keren banget. Terus kita mencari video-video Mama Mo. Kita membahas, kita diskusikan. Terus saya menerima tantangan-tantangan. Ayo, ayah bisa nggak nyanyi Korea? Coba nih, lagu ini nih. Nah, kan jadi jembatan. Nggak penting saya suka atau enggak. Yang penting adalah saya bisa mendekatkan diri. Karena melalui K-pop, dia ada opportunity bagi saya untuk mendekatkan diri. Karena opportunity itu yang namanya open window. Itu nggak setiap kali.
Nah, kalau sama anak-anak kita bisa masuk cepet. Kalau sama remaja kita nggak bisa tanpa ketok pintu masuk. Dia suka bilang, udahlah, ini mah bukan urusan papi. Karena dia tahu kita nggak suka. Tapi kalau kita biasa membuka diri, membangun di atas jembatan itu, dia akan bilang, ya ini sih nggak suka, coba lihat dulu. Iya bener, ayah nggak suka, saya bilang gitu. Tuh kan, aku udah tahu. Tapi coba lihat yang ini, yuk lihat yang ini. Oh ini cakep nih. Coba lagu lain. Wih, cakep nih. Coba videonya coba. Wih, keren nih. Iya. Terus kita di waktu-waktu berikutnya aktif berusaha tertarik gitu ya, Pak ya. Iya. Karena kita lain kepribadian, lain kesukaan, hobinya bisa beda gitu kan. Tapi kan mesti bangun jembatannya itu. Jadi 4 ya tadi ya, komunikasi bertransisi dari monolog ke dialog. Parenting style bertransisi. Jadi bangun trust, melibatkan. Itu fondasinya, ya kan? Terus ketiga tadi adalah apa tuh ketiga tuh? Bangun hubungan, ya kan? Nurture, ya kan? How do you feel about that? What do you think you want? What do you think? What do you want? Terus jangan nyerah, jangan pull out. Semuanya bisa dibicarakan gitu. Terus yang keempat adalah DNA, kepribadian kita sama dia bisa beda, bisa sama. Tapi ayo yuk bangun jembatan yuk, gitu. Kadang-kadang yang kita nggak suka, kita melintas ke daerah mereka. Kadang-kadang yang mereka nggak suka, mereka melintas ke kita. Dulu saya nge-gym, terus waktu remaja anak-anak saya nge-gym, saya balik lagi nge-gym. Ayo supaya sama-sama. Pokoknya cari opportunity supaya ada lebih banyak jendela dibuka di hatinya. Maka akan lebih banyak hal nyenengin terjadi. Tapi kalau DNA ini kita nggak bertransisi, hubungan itu kita nggak bertransisi, hubungannya tetap kayak orang tua dengan anak kecil, komunikasi nggak bertransisi, parenting style nggak bertransisi, lebih banyak hal yang musingin yang terjadi. Gitu. Ya itu 4 aspek yang bisa menentukan ya. Jadi saya pikir salah satu kesimpulan yang saya dapat ya Pak ya. Kalau kita balik ke judul kita tadi, anak remaja tuh musingin apa nyenengin, sebetulnya bukan anak remajanya yang bisa membuat sesuatu hubungan orang tua dengan remaja itu musingin apa nyenengin, tapi orang tuanya. Ini bisa jadi bikin pusing apa bikin seneng gitu. Karena yang saya belajar dari Pak Rizal adalah a lot of time, seringkali orang tua itu masih pakai kacamata anaknya belum di usia remaja. Jadi maunya dia begini dan dipaksakan ke anaknya gitu, dan akhirnya nggak terjadilah tadi komunikasi yang baik dari monolog tetap aja monolog nggak jadi dialog gitu. Yang kedua yang saya belajar juga parenting style, masih belum dikasih tanggung jawab, nggak dikasih kepercayaan, yang ada cuma dicari kesalahan dan seterusnya gitu. Nah itu yang membuat itu jadi penting gitu ya. Yang ketiga hubungan, jadi hubungannya udah renggang, akhirnya dia nyerah gitu, bukan justru malah mendekatkan diri gitu. Dengan bertanya, what do you think, what do you like, what do you want, how do you feel about something, dan seterusnya gitu. Dan yang terakhir, orang tua itu seringkali kepribadiannya A, dia berharap anaknya juga kepribadiannya bisa dimengerti kepribadiannya A terus gitu. Padahal, atau maunya sama gitu. Padahal walaupun anaknya berbeda, kita orang tua yang harus adjust. Ini yang saya belajar so far dari catatan-catatan Pak Rizal, 4 aspek itu ya Pak ya. Betul. Iya. Pak, kita udah jam 9:08, tapi penontonnya makin banyak nih kalau saya lihat dari tadi ya. Tapi harus kita sudahi karena udah lewat dari 1 jam, which is nggak apa-apa. Next time kita bisa ngobrol lagi, Pak. Saya sebelum udahan, Pak, saya pengen sharing satu cerita buat para sesama orang tua remaja gitu ya. Dan ini saya alamin sendiri. Waktu saya dengar cerita ini, itu saya dapat satu pelajaran penting yang jadi nyantol gitu, Pak. Yang mungkin nyambung nih sama apa yang tadi Pak Rizal bilang gitu ya. Jadi ceritanya ada satu perempuan, dia itu seorang prostitusi Pak. Jadi PSK, pekerja seks komersil gitu ya, PSK gitu. Nah ini terjadi di zaman dulu gitu ya, kira-kira berapa ribu tahun yang lalu lah gitu ya. Dan di zaman dulu seorang PSK itu kalau ketahuan jadi PSK dilemparin batu. Gitu. Nah, si PSK ini dibawa ke
tengah lapangan, mau dilemparin batu, dikelilingin sama massa gitu. Massanya itu udah siap, semua udah pegang batu gitu. Nah, kemudian datanglah satu orang tokoh gitu ya, lelaki gitu, seorang guru lah gitu ya. Dan si guru ini maksudnya cukup di-respect di komunitas crowd ini, massa ini gitu. Kemudian massa ini bilang, ayo kita udah waktunya nih, harus sambitin dia pakai batu gitu. Harus dia salah nih, harus kita sambitin pakai batu. Nah, kata-kata dari pertanyaan dari guru ini yang membuat akhirnya semuanya bubar dan si PSK ini justru akhirnya tidak dibunuh pakai batu, malah jadi berbalik jalan. Tanpa ada lemparan batu, tanpa ada hukuman, tanpa ada kekerasan. Gitu. Baik verbal maupun fisik. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya cuma sederhana. Si guru ini cuma bertanya ke massa, satu orang saja yang belum pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya, dia boleh lempar batu yang pertama. Saya ulang ya, pertanyaan dari guru ini adalah, satu orang saja di dalam massa yang belum pernah melakukan kesalahan sebelumnya, dia boleh lempar batu yang pertama ke wanita PSK ini. Satu demi satu taruh batunya, satu demi satu pergi. Yang saya belajar dari cerita ini, Pak Rizal, dan sesuai dengan Pak Rizal ngomong tadi, seringkali kita ngelihat anak kita itu yang tadi Pak Rizal bilang, dicari semua kesalahannya. Karena sesuai dengan aturannya kita, aturan si massa tadi. Takut malu sama masyarakat, takut malu dilihat orang, dan seterusnya gitu. Padahal kalau dilihat tadi Pak Rizal sendiri bilang ya, seringkali kita lupa bahwa dulu kita juga nggak bagus-bagus amat. Kita itu banyak banget kesalahannya. Nah, pada saat kita mau bentak anak kita mau nolok, cuma maunya perintah, ingat, dulu juga kita maunya dialog. Pada saat kita mau parenting style itu selalu cuma dicari kesalahan, ingat, kita juga maunya dikasih trust, yang tadi Pak Rizal bilang. Yang ketiga, pada saat kita maunya, ayo udah deh, orang tua nggak usah tahu apa-apa gitu. Padahal kita juga mau ada teman bisa cerita di rumah yang kita bisa ngomong tanpa harus takut-takut. Gitu, hubungan. Dan terakhir, kita juga kepengen punya orang tua yang bisa ngertiin kepribadian yang dikasih sama Tuhan kepada kita masing-masing berbeda. Gitu. Itu pelajaran yang saya dapat, teman-teman, dari Pak Rizal. Luar biasa sekali, seperti biasa. Pak Rizal, terima kasih banyak atas nama Tanam Benih Foundation sebagai narasumber yang nggak pernah habis-habisnya kasih kita pelajaran, Pak Rizal. Terima kasih, Damon. Ya. Sebelum kita tutup, Pak, ada nggak satu pesan terakhir kepada semua parents di sini? How can we make, bagaimana caranya kita membuat hubungan dan parenting remaja itu jadi lebih menyenangkan? Satu kalimat terakhir, Pak. Pesan terakhir, apa, Pak? Jangan cuma denger IG Live ini. Lakukan. Lakukan salah satu aja. Salah satu aja. Maka acara ini jadi berguna. Kita bukan sedang mau bikin orang jadi pinter, jadi tahu lebih banyak. Kita ingin dari ngobrol-ngobrol ini ada orang tua yang mengubah strategi tentang komunikasi, tentang hubungan, tentang parenting style, tentang DNA. Kalau beberapa orang melakukan 1-2 hal dari yang didengar tadi, maka kita akan membangun tuh orang tua di Indonesia ini jadi lebih baik lagi. Dan kita membangun negeri yang lebih baik dari situ. Wow, that's powerful, Pak. Thank you so much, Pak Rizal. Sama-sama, teman. Terima kasih. Maju terus untuk tanam benih. Para orang tua, terima kasih. Selamat menerapkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. Oke. Thank you everyone. Thank you. Bye-bye. Bye. Saya sudahin Selamat malam. Selamat malam. Bye.